Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Alizani dengan NIM 201010181. Jadi di sini saya akan mempresentasikan Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0 dengan Managing Linux Host and Using System Roles dengan section 10.4. Jadi langsung saja di sini kita start labnya dengan menggunakan perintah lab start review, Ctrl V. Kita tunggu sampai sukses semua atau berhasil. Oke, jika sudah berhasil di sini kita pada perintah pertama kita disuruh untuk menginstal Red Hat Trail System Roles Collection dari Red Hat Trail System Roles 1.19.3.tar.gz file ke collection directory in the project directory. Kita pertama masuk berpindah ke Directory review tiga. Di sini kita sudah masuk, lalu kita memulai installnya menggunakan Ansible Galaxy Command untuk menginstal Red Hat Trail System Roles dari Red Hat yang ini. Langsung saja Ctrl C, Ctrl V, Enter. Oke, di sini ada salah, kita ulang. Ctrl V, Enter. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Kita tunggu sampai selesai menginstal. Oke, di sini sudah selesai melakukan penginstalan. Kita masuk ke yang kedua. Di sini kita disuruh untuk create the storage.yaml. Di sini kita disuruh untuk membuat playbook baru yang bernama storage.yaml. Kita copy pastekan saja langsung Ctrl V Enter. Di sini kita sudah masuk ke dalam isi dari storage.yaml. Jadi di sini kita targetnya itu adalah web servers group dan mengapply the Red Hat Rehal System Role Storage dari role-nya. Sini kita copy pastikan saja yang sudah langsung jadi. Ctrl V. Oke. Di sini kita disuruh untuk membuat logical volume dengan volumes dan dengan nama LV content dengan ukuran size dari 128 MB. Jadi type dari sistemnya itu adalah XEFS seperti ini dan state-nya itu adalah prison. Lalu yang kedua juga kita disuruh buat another logical volume atau volume lainnya dengan nama LV upload dengan size 256 MB, file types-nya sama XFS dan mount point-nya sama tapi berbeda di akhir yaitu upload. Dan untuk yang pertama di sini ada menggunakan namanya adalah configure storage on web server dan hostnya adalah web server. Role-nya itu adalah Red Hat Railsign yang kita eh, download tadi. Langsung saja kita ESC titik 2 wiki untuk keluar enter. Kita masuk ke perintah untuk menjalankan dari storage.yaml. Kita menggunakan Ansible Navigator kan, kita kontrol V, enter. Baru kita minus n std out, enter. Kita tunggu saja sampai prosesnya berhasil. Oke, di sini proses sudah selesai. Lanjut kita ke proses yang ketiga. Di sini kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama devuser.yaml, yang di mana pembuatnya itu adalah developer user dan di manage hostinnya itu di web server inventory group. Jadi di sini langsung saja kita membuat start writing the devuser.yaml. Langsung saja kita vim devuser.yaml, kita copy pastekan. Define a single play in the playbook that target the web server host group.
Oke, kita langsung saja print, Ctrl V, Enter. Oke, di sini kita udah masuk. Lalu yang kedua kita disuruh untuk menambahkan first text yaitu menggunakan Ansible built-in group modul untuk membuat web dev group di dalam Manacos seperti ini. Lalu yang 3.3 adalah kita disuruh untuk menambahkan second text ke dalam playbook menggunakan Ansible built-in user module. Kita menggunakan ini tuh untuk membuat developer user eh, bisa memanage hostnya gitu. Jadi developernya itu eh, harus menjadi member dari web dev group. Ini dia perintahnya. Lalu ini dia isiannya gitu. Jadi terus yang ke 3.4 ini kita juga menambahkan teks tambahan lagi menggunakan ansible.builtin.line if line in file modul untuk memodifikasi sudo konfigurasi filenya dan mengallow the web dev group member untuk menggunakan sudo tanpa menggunakan password on the manage host gitu. Use the validate, kita gunakan validate parameter untuk memvalidasi bahwa uh, new pseudoyers tuh masuk gitu entry. Ini dia isian dari yang penjelasan dari 3.4. Lalu kita langsung saja mengcopy yang sudah selesai atau yang sudah jadi tinggal kita copy paste scc2wk enter. Di sini kita disuruh untuk menjalankan dev user.yaml tadi. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Di sini kita masukkan default passwordnya adalah red hat. Enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita sudah selesai. Lalu kita disuruh untuk menggunakan SSH sebagai developer untuk login ke dalam server A. Jadi kita langsung saja menggunakan SSH-nya. Enter. Di sini kita sudah masuk sebagai developer gitu, sebagai user. Lalu kita disuruh untuk ubah ke root user dan confirm that no password is required. Jadi kita disuruh untuk mengubah ke root dan memastikan bahwa tidak ada password yang required gitu. Jadi kita menggunakan perintah sudo -i, Ctrl V, Enter. Lalu kita keluar dari server A. Kita exit saja 2 kali. Karena kalau kita exit sekali itu dia masih ke dalam server A. Sekali balik lagi kita ke tempat yang tadi. Setelah itu kita disuruh untuk write playbook that use the Red Hat RHEL system role configuration web service inventory group. Oke, di sini kita disuruh menuliskan create network YAML playbook the target web servers in inventory. Jadi langsung saja kita membuat print spasi network.yaml. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Jadi isian di dalam network.yaml itu ada ini dia. Jadi roles-nya ini kita menggunakan yang ini ya, sama seperti yang ini untuk bisa display. Kita Ctrl V, kita ESC.2 wiki langsung ke keluar. Lalu di 5.2 ini the home student review CR3 collection Ansible. The list available variable and option for the Red Hat review, the setting the IP configuration section, the readme file determine which variable required the configure access atau network interface IP address. Kita langsung saja coba ya. Jadi kita disuruh untuk uh, review apakah dia bisa atau tidak.
Control P enter. Something more. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat create the group vars web server. Kita langsung saja buat. Coba Control V enter. Salah. Jadi sini sudah berhasil create directory yang berada dalam web server sini. Lalu kita disuruh buat parse YAML file to define the required role variable. Because the variable value applies to the host on the web server host group, you need to create the file in the group. Jadi kita disuruh membuat file playbook vars.yaml ini di dalam grup vars-nya ini. Jadi kita langsung saja masuk dulu, pindah directory cd, ini kita copy pastekan saja, Ctrl V enter, baru kita buat vars.yaml-nya, kita copy pastekan namanya, kita frames, Ctrl V enter, kita masuk di sini, kita Ctrl C lalu kita Ctrl V. Jangan lupa untuk menambahkan state di sini agar bisa mengakses IP address yang ada di bawahnya. Add the variable definition to support the configuration T1. Jadi kita menambahkan state pt2 spasi. Oke, kita sc.2 wiki. Enter. Kita disuruh menjalankan, kita keluar dulu, jadi kita cd titik enter. Ini masih di dalam var, kita cd spasi enter. Oke, kita balik lagi di review, kita Ctrl C enter, and minus jadi out, Ctrl V. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Lalu di sini kita disuruh membuat create log minus rotate.yaml playbook. Langsung saja kita tim spasi log rotate.yaml. Kita masuk ke dalam isinya. Di sini kita disuruh playbook and add the line. Di sini kita disuruh menambahkan lines yang dibutuhkan untuk start the play. It must target the main host in the web server. Jadi targetnya itu tetap di web server group dan enable privilege escalation. Ini yang harus kita pastikan untuk isiannya. Lalu di 6.2 ini define a text that use the Ansible built-in cron module to schedule, dan di 6.3 ini kita disuruh untuk mengkonfigurasi job to run every night at midnight. Jadi setiap tengah malam itu dia akan uh, menjalankan pekerjaannya gitu. Lalu di 6.4 ini kita disuruh untuk menggunakan cron file parameter untuk membuat pekerjaan di dalam etc cron. Di sini sistem cron job file instead of individual user.
cron grab in di sini lagi menggunakan relative path place the file in etc.d di directory. Jika cron file parameter itu sudah digunakan, kita harus you must also specify the user parameter to fill in the file description dan the system cron job. Oke, kita coba aja langsung ya. Kita copy pastekan teks yang sudah fullnya. Kita dua wiki enter. Lalu kita coba jalankan. Ini kita melakukan pengecekan dulu sebelum kita jalankan ya. Apakah ada. Oke, di sini sudah berhasil. Langsung saja kita klik panas atas dan kita hapus sampai minusnya sampai sini baru kita enter untuk menjalankan. Oke, di sini tidak ada fail. Maka kita menjalankan following command to verify that the etc ini dia tuh benar gitu. Langsung saja kita menggunakan SSH, kita Ctrl C, Ctrl V, Enter. Ctrl C, Ctrl V. Oke, di sini sudah sama dengan perintah kita. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat playbook baru dengan nama site.email. Ntar kita masuk use the Ansible. Oke, di sini kita langsung pastikan Ctrl C, isiannya Ctrl V, kita dua wiki, enter. Kita menjalankan site.email yang baru sampai Ctrl V, enter. Ctrl C, Ctrl V, enter. Dengan menggunakan passwordnya adalah Red Hat. Kita masukkan passwordnya Red Hat, enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai prosesnya. Lalu kita melakukan evaluasi apakah sebagai student user kita di dalam workstation mesin kita menggunakan lab command to grade your work tuh kita harus melakukan apakah ada kesalahan dan kita akan mengulang kembali sampai dia berhasil, maka kita akan mengecek dulu apakah dia ada kesalahan atau tidak ada. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, di sini overallnya sudah pas semua, maka kita bisa selesaikan workstation yang kita kerjakan atau lab kita matikan. Kita tulis untuk tidak. Oke, kita tunggu apakah tidak ada yang salah. Oke, baik, semuanya sudah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.